Awal aktivitas kita di Kuningan adalah kita mendapatkan masukan permasalahan dari pemerintah kabupaten setempat bahwa di sana terdapat pencemaran sungai yang diakibatkan oleh adanya peternakan sapi perah yang berada di Kecamatan Cigugur. Nah, dari situ kemudian kita coba menyusun sebuah program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi awalnya kita coba memanfaatkan limbah dari kotoran sapi perah tersebut untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu menjadi biogas. Tapi sering dengan berjalannya waktu, kegiatan ini kita coba rancang menjadi kegiatan yang lebih luas, yaitu menjadikan kandang peternakan sapi perah tersebut berprinsip keberlanjutan. Kemudian kita namakan sebagai kandang sapi perah berkelanjutan atau sustainable dairy farm. Ya, kita berangkat dari kandang milik koperasi Karya Nugraha Jaya. Jadi koperasi memiliki kandang ukuran sedang yang kapasitasnya bisa menampung sampai 80 ekor sapi perah dewasa. Jadi pada saat kita lakukan survei, di sana terdapat sekitar 60 ekor sapi perah. Jadi kita hitung berdasarkan jumlah sapi perah yang ada pada saat itu. Dari situ kemudian kita hitung kebutuhan ukuran dari reaktor biogas. Jadi kita dapatkan ukuran itu adalah 100 meter kubik. Jadi satu ekor sapi perah itu kalau berdasarkan teori itu bisa menghasilkan kurang lebih 0,24 meter kubik biogas satu hari. Nah, dari situ kemudian kita rancang ukuran reaktor biogas menjadi 100 meter kubik. Kita bagi menjadi dua, yaitu 2 kali 50 meter kubik reaktor biogas. Dan dari keluaran reaktor tersebut ada sejumlah kurang lebih 4 meter kubik effluent yang kemudian kita olah menjadi untuk pengolahan bioslurry. Nah, dari situ kita bisa dapatkan kurang lebih 1 meter kubik air yang bisa di-recycle, dan selebihnya kita jadikan sebagai pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Nah, produksi biogas satu hari itu kita peroleh berdasarkan hitungan-hitungan teoritis itu sebesar kurang lebih 15 meter kubik. Dan ini kemudian kita manfaatkan untuk pemanasan air menggunakan water heater berbahan bakar biogas, ya, yang kita punya tangki penampungan seukuran 2 meter kubik. Dan satu hari kita bisa mendapatkan air panas 2 kali 2 meter kubik yang digunakan untuk keperluan kandang sehari-hari. Jadi dari pekerjaan biogas yang ada di Cigugur Kuningan ini, yang perlu kita bantu adalah bagaimana mengukur kandungan biogas yang ada, supaya biogasnya bisa termanfaatkan, dan dari situ kita bisa menganalisis sebenarnya biogasnya ini layak dipakai atau perlu diproses lebih lanjut. Karena di situ kan kandungannya bermacam-macam gas ya. Biasanya yang membuat korosi itu H2S, kemudian yang kita manfaatkan untuk dibakar itu kan metana. Nah, supaya nanti teman-teman yang membantu filtrasi ini dari filter yang dikerjakan oleh Mas Ganda, itu setelah itu kan diuji lagi. Kira-kira masih ada nggak gas-gas yang korosif tadi gitu. Kalau misalnya masih, berarti kan nanti filternya yang perlu kita modifikasi lagi ya. Nah, hal lain lagi yang kita kembangkan adalah kita memasang pembangkit listrik tenaga
tenaga surya. Jadi pada proses pengolahan bioslurry ini terdapat beberapa peralatan yang memerlukan listrik, yaitu pompa, blower ya, yang memerlukan listrik. Kebutuhan listrik ini kita penuhi melalui sistem pembangkit listrik tenaga matahari. Tujuan dari program ini sebenarnya memang tidak ada energi, kalau bisa ya, tidak ada energi yang kemudian ditarik dari utilitas PLN untuk sistem biogas yang kita rancang. Karena memang ini sistemnya sustainable ya, kalau bisa ya mandiri, menghasilkan energi sendiri, menyerap sendiri, memproduksi sendiri, dan menggunakan sendiri. Selain biogas, sebenarnya monitoring ini juga termasuk PLTS-nya. Nah, kalau yang PLTS ini kan sebenarnya sumber pengambilan datanya itu terpusat di inverter, di mana inverternya itu dia sudah bisa mengukur berapa listrik yang masuk dan sumbernya apa saja gitu. Contohnya sumbernya bisa dari panel surya. Panel surya itu kan arusnya DC. Kemudian sumber yang lain bisa menggunakan genset, bisa juga menggunakan PLN. Nah, karena konfigurasi yang dibuat oleh teman-teman terkait PLTS ini off-grid, karena yang listrik yang digunakan oleh koperasi itu kan kapasitasnya 131 kVA ya. Sementara kalau aturan dari PLN sendiri maksimal 15% dari 131, artinya maksimal yang boleh dipasang itu hanya sekitar 19 kW gitu, sampai 20 kW. Nah, sedangkan proyek yang dikerjakan ini kan nilainya sekitar kapasitasnya sekitar 41 kW. Nah, jadi dibuat secara off-grid. Nah, off-grid ini tidak terkoneksi ke PLN-nya gitu. Bahwasanya di sana kita telah membangun yang namanya sistem biogas dan sistem PLTS. Ini adalah bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat dan juga ada penelitian. Jadi yang namanya universitas memang memiliki kewajiban pengabdian masyarakat dan tentu juga harus ada muatan penelitian dan pengembangannya. Karena ini dikerjakan oleh mayoritas dosen, kemudian mahasiswa dan teknisi dari teknik fisika, tentu kita perlu juga menerapkan muatan keteknik fisikaan di kegiatan ini. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini kami menginstal atau memasang suatu sistem monitoring, baik untuk sistem biogasnya, termasuk di dalam itu nanti ada sistem PLTS. Kemudian dari sistem monitoring itu, semua data yang ada itu kami tampilkan di sebuah website, sehingga bisa diamati secara online, secara real time oleh siapapun. Jadi meskipun mungkin kita tidak bisa ke sana, kita bisa melihat bagaimana kondisi sistem, baik sistem biogas ataupun sistem PLTS, terutama dari segi kalau untuk biogas itu adalah produksinya. Misalnya sistem biogas itu kita rancang untuk menghasilkan biogas lebih kurang satu hari itu 15 meter kubik. Apakah tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai, kita harus melihat mungkin ada penurunan tekanan di reaktor kah atau di storage kah. Nah, dari situ nanti kita bisa pantau. Nah, harapan yang diinginkan dari pihak dinas, dari pemerintah dan juga teman-teman peneliti ini sebenarnya bagaimana
pekerjaan yang berada jauh dari kampus itu bisa di-remote, bisa dimonitor secara remote. Nah, penelitian yang awal kita inisiasi di Cigugur ini ketika bisa running dengan bagus, itu bisa jadi percontohan di tempat-tempat lain. Karena kan sebenarnya peternakan itu banyak ya, pengolahan pabrik pakan juga banyak, tetapi kan monitoring energinya belum gitu. Nah, nanti harapannya ke depan juga ada integrasi monitoring dengan hal-hal lain gitu. Contohnya misalnya susunya menghasilkan berapa kalau peternakan susu. Kemudian kalau misalnya pabrik pakan gitu, pakannya berapa, cash flow-nya seperti apa. Jadi harapannya monitoring dan instrumentasi ini bisa luas sekali ya. Dan berikutnya